Dari manaqib Mbah Yai Mustaqim bin Husin bahwa beliau dilahirkan pada tahun 1901. Ini sudah di sebelah barat. Tentang tempat kelahirannya, menuju ke selatan. Dulu memang pernah disampaikan beliau lahir di desa di Kecamatan Keras, Kediri. Namun pada tahun 2016 ketika saya menulis buku Sang Pendekar, yaitu manaqib dari Syekh Mustaqim, saya bersama Mbah Nyai Umi Zahra menelusuri tentang kehidupan yang sebenarnya dari Mbah Mustaqim. Oleh karena itu ketika kami telusuri, ternyata beliau adalah kelahiran Kedungwaru, desa dan kecamatan Kedungwaru. Jadi di daerah atau di wilayah kota Tulungagung ini, beliau yang secara saudara kandung terdiri dari dua orang. Jadi Mbah Nyai Mbah Husin sampai selatan sana sampai bin Abdul Jalil perempatan beristrikan Mbah Nyai Murtijah, memiliki dua orang anak, yaitu yang pertama adalah Mbah Mustamir, yang kedua adalah Mbah Mustaqim. Kemudian Mbah Mustaqim oleh Mbah Husin, oleh ayah beliau, dipondokkan atau dididik, yaitu dengan dititipkan atau diserahkan kepada Mbah Yai Zarkasi. Lokasi dari pondok atau tempat pendidikan dari Mbah Yai Zarkasi adalah di belakang Pondok Betasi. Nah, ketika itulah Mbah Yai Mustaqim pada usia remaja, sekitar usia 15 tahun, beliau mengalami yaitu hatinya itu bisa berbunyi atau berbunyi Allah Allah Allah, yang itu secara tanpa ikhtiar. Dan kemudian secara singkat di sekolahkan atau dipondokkan di Malangbong, Garut, yaitu di saudara dia sendiri, yaitu kepada Syekh Udhuri. Singkat cerita, kemudian beliau menikah dengan Mbah Nyai Sa'diyah, dan lokasi dari Mbah Nyai Sa'diyah adalah di Pondok Betani. Mbah Nyai Sa'diyah putri dari Mbah Haji Rois bin Mangundarso, memiliki dua orang anak juga, yaitu Mbah Yuwali, Mbah Soleh Sayuti, dan Mbah Nyai Sa'diyah. Kemudian oleh Mbah Yai Zarkasi, Mbah Mustaqim itu dijodohkan dengan Mbah Nyai Sa'diyah. Sedangkan untuk Mbah ada tambahan bahwa Mbah Nyai Sa'diyah atau Mbah Rois itu adalah keturunan dari Mbah Mesir Tenggalek. Oleh karena itu kemudian beliau berdua memiliki anak sebanyak 16 orang, tapi yang besar diasuh sampai besar sebanyak 7 orang. Kemudian perjuangan dari Mbah Mustaqim yaitu dimulai dengan mengajarkan silat, dengan mengajarkan zikir melalui media silat yang beliau dapatkan dari Mbah Yai Udhuri Malangbong, Garut. Dari pelajaran silat itu sebetulnya ada media. Kita dengarkan cerita tentang Pondok Betasi. Zikir diri di dalam hati, yang ketika gerakan silat Allah. Kemudian secara kegiatan atau aktivitas rohani itu mulai ada ketika sekitar tahun 1930-an, yaitu ketika Mbah Mustaqim mengajarkan zikir dan ditambah dengan aurat-aurat yang dibiasakan kepada murid-murid beliau. Oleh karena itu hampir Pondok Betani berusia hampir 100 tahun.
yaitu sejak adanya kegiatan atau aktivitas rohani yang diajarkan oleh Mbah Mustaqim. Kemudian singkatnya cerita juga, Mbah Mustaqim mendapatkan Thorekoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan Thorekoh Naqsyabandiyah itu dari Syekh Udori yang dari Malangbong. Kemudian pada tahun sekitar 1935 Mbah Mustaqim mendapatkan ijazah Thorekoh Syadziliyah dari Syekh Abdul Razak bin Abdillah atau Musi. Kemudian Thorekoh itulah yang kemudian dikembangkan oleh Mbah Mustaqim. Nah, sejak hampir 100 tahun yang lalu ada satu keunikan dari Pondok Peta itu adalah selama itu tidak pernah ada papan nama yang menyebutkan bahwa ini adalah Pondok Peta. Sedangkan penyebutan Pondok Peta itu sendiri mulai muncul pada tahun 1963, yaitu ketika adanya Kongres Thaqafah Mutabaroh yang bertempat di Tulungagung, dan Pondok Peta menjadi tuan rumahnya. Ketika itu pelaksanaan kongresnya di gedung Balai Rakyat di sebelah utaranya alun-alun. Nah, itulah pada mulai berdirinya Pondok Peta dan disebut sebagai Pondok Peta itu populer pada tahun 1963. Yang sebelumnya pondok ini lebih dikenal sebagai dengan nama Pondok Kauman. Jadi Mbah Mustaqim memang sengaja tidak diberi namanya Pondok Kauman. Bahkan saya ketika awal tahun 1970-an, 75-an itu masih lekat nama Pondok Kauman. Jadi belum ada nama pondok atau belum disebut sebagai Pondok Peta. Mbah Mustaqim wafat pada tahun 1970. Kemudian kalau tadi disampaikan bahwa hal yang ke-57, maka itu adalah dana pergeseran tahun Hijriah. Kita udah nyampe di sebelah selatan alun-alun. Ada di selatan perempatan TT. Berikutnya adalah manakib dari Mbah Jalil. Di sini aja ya. Putra ke-6 yang ada. Terus kalau ke selatan itu ya banyak lapak-lapak penjual. Kita dengarkan cerita tentang Pondok Peta. Yang ragil atau yang bungsu adalah ibunya Mas Rosid, Gus Rosid yang MC-nya. Jadi Mas Rosid ini atau Gus Rosid ini adalah putu atau cucu langsung dari Mbah Mustaqim. Jadi karena itu saya berharap nanti kalau Mas Rosid mengarahkan agar penjaringan semua untuk bisa manut, karena yang jadi MC-nya itu adalah putu DW. Nanti dapat kualat Mbah Mustaqim kalau nggak manut sama putunya. Bapak-Ibu yang kami muliakan, selanjutnya manakib Syekh Abdul Jalil. Beliau lahir tahun 1942. Dan tanggalnya itu sebetulnya yang tertera di kartu di KTP beliau itu adalah sebenarnya hanya untuk melengkapi, administrasi saja. Tapi secara pasti beliau tidak pernah mengatakan tentang tanggal lahirnya yang sebenarnya. Beliau mendapatkan pendidikan dari ayahanda beliau, mulai di pondok di rumah, kemudian dipondokkan di pelosok di bawah asuhan dari Mbah Jazuli, dan seterusnya sampai akhirnya meneruskan ke Pondok Mojosari sampai tahun 1970. Jadi Mbah Yai Mustaqim Sedo itu Mbah Yai Abdul Jalil masih dalam posisi sebagai santri Mojosari. Bapak-Ibu yang kemuliakan, langsung saja saya kaitannya dengan
Pondok Peta. Jadi Mbah Abdul Jalil menggantikan posisi kemursidan dari Syekh Mustaqim itu pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1976 beliau memulai membangun Pondok Peta ini. Beliau pernah mengatakan kepada saya bahwa sebelum beliau membangun Pondok Peta ini, beliau pernah bermimpi, pernah mendapatkan isyarat bahwa beliau pernah melihat ada sebuah perahu yang besar. Dia mengatakan pernah melihat perahu yang besar di akhirat. Dia mengatakan di akhirat, dia tahu nggak? Dia mengatakan di mana tempatnya, tapi di akhirat. Di akhirat beliau menyaksikan, melihat ada sebuah perahu yang sangat besar. Ya. Nah, bentuk dari perahu tersebut, desain dari perahu tersebut yang kemudian menjadi inspirasi dari beliau untuk membangun Pondok Peta ini. Tentang bentuknya itu kurang lebih mungkin penjenengan yang duduk di atas jembatan bisa melihat ke arah kiri, itu melihat ada pojok dari Pondok Peta. Itu yang kelihatan. Jadi karena Pondok Peta ini tertutup oleh bangunan, maka tidak bisa dilihat dari bentuk, tidak bisa dilihat bentuk seperti apa. Tapi ada satu sudut dari Pondok Peta ini yang mungkin itu sebagai spesifikasi dari pondok dari perahu yang dilihat oleh beliau pada ketika di mimpi beliau ketika di akhirat itu. Bentuknya seperti itu. Oleh karena itulah jadi bentuk perahu yang beliau lihat di ketika dalam mimpi itu menjadi inspirasi bentuk dari Pondok Peta ini. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita berdoa, kita harapkan mudah-mudahan kita semua dan juga tentunya zuriat-zuriat kita, anak turun kita, mudah-mudahan tercatat sebagai calon penumpang dari perahu itu. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kita semua tercatat sebagai manifest daftar penumpang perahu yang akan insya Allah akan kita jumpai juga besok ketika di akhirat. Itu adalah perahu, jadi jangan sampai keliru. Mungkin bentuknya seperti yang bisa kita lihat di yang bisa kita lihat di bagian pojok dari Pondok Peta ini. Mungkin bentuknya kurang lebih seperti itu, itulah yang sebagai tanda perahu yang akan insya Allah menjadi nanti akan kita akan menjadi penumpang dari perahu tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian masih terkait dengan bangunan fisik dari Pondok Peta ini, yaitu terkait dengan makom dari Mbah Mustaqim. Ketika pembangunan sampai menyentuh di bagian makom itu Mbah Abdul Jalil kembali bermimpi ditemui. Beliau mengatakan, aku ditemui Bapak. Beliau mengatakan kepada saya, aku ditemui Bapak agar atap dari makom itu supaya dibiarkan terbuka. Mbah Mustaqim dawuh, wis bene ngono ae, kuburanku ben ngono ae, ben kudanan, ben kepanasan, ben kena cahaya, kena matahari langsung, kena air hujan langsung, ben kudanan, ben kepanasan, wis ben ngono ae. Oleh karena itulah kemudian Mbah Jalil membangun makom itu dan dibiarkan dalam keadaan atapnya itu terbuka. Itu adalah pesan dari Mbah Mustaqim. Jadi meskipun Mbah Mustaqim sudah wafat, tapi beliau tetap memberikan arahan kepada putra beliau. Yang pertama adalah terkait dengan makam dari Mbah Mustaqim. Kemudian yang kedua adalah pintu ini, pintu gerbang dari pondok ini. Ketika dua toko yang kembali bisa dimiliki oleh keluarga Pondok Peta. Jadi dulu habis Bapak Ibu sekalian, dulu
Sini. asetnya Mbah Ayo. Rois itu mulai Ayo. dari sungai sampai perempatan sana. Asetnya tanah di saat ini yang sudah melihatkan, tapi habis terjual. Iya apa orang desa namanya Buris. Itu karena untuk mengusahakan kesembuhan dari Basolah Sayur. Basolah Sayur ini mengalami gajah. Oke. Ini tidak mengerti, tetap jangan obat untuk menghapus tanahnya sosial. Kita dapat satu-satu ya. Kemudian satu di tersisa. Jadi toko ini pernah Mbah Sakit digunakan untuk membuka toko. Itu pada tahun sekitar tahun 1930. Mbah Sakit pernah buka toko. Namanya Toko Bintang 9. Nah, toko jenis NU tenang tadi. Mbah Sakit ini asli NU jenis tokonya Bintang 9. Waktu itu untuk toko tembakau pernah untuk buka cukuran. Jadi Mbah Sakit itu pernah jadi tukang cukur, pernah buka tukang sol sepatu. Tempatnya ya di sini, tempatnya di toko ini. Ya. Jadi tersisa dua ini. Kemudian terkait dengan sampai ke barat yang kecil ini. kita dengarkan. Itu Mbah Musakim ketika Mbah Jalil akan membongkar Kisah ini, Mbah Musakim dari beliau Pondok ketemu Peta. lagi. Mbah Jalil dawuh pada saya, aku ditemoni bapak. Beliau dawuh untuk gerbang Pondok Peta ini ben ngono ae. Pondok kene iki dawuhnya Mbah Musakim. Pondok kene iki kaya leng semut. Jadi apa? Lubang yang kecil tapi